Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang berbahagia, marilah dalam kesempatan ini kita tidak bosan-bosannya untuk selalu bersyukur kepada anugerah Allah yang selalu terlimpahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita manfaatkan sebaik mungkin dengan memperbanyak amalan-amalan. Salah satu antaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Bagi mereka yang kurang lancar, mari kita mempelajari ilmu Al-Quran lebih dalam lagi. Mengapa demikian? Karena Rasulullah mengisyaratkan orang-orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Katanya Rasulullah, sebaik-baiknya kalian adalah mereka yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Anak-anak yang berbahagia, pasti ketika saya menanyakan kepada kalian semuanya, apakah kalian ingin menjadi orang yang terbaik? Sudah tentu kalian akan mengatakan, ya, saya akan ingin menjadi orang yang terbaik di antara kita. Salah satu Rasulullah memberikan contoh cara untuk menjadi orang yang terbaik di antara kita, di antara sesama manusia, di antara teman-teman kita adalah dengan cara belajar Al-Quran, dan setelah itu kita mengajarkan ilmu Al-Quran yang telah kita miliki kepada adik-adik kita, kepada teman-teman kita, ya, atau bisa tetangga kita. Mengapa? Dengan mempelajari Al-Quran dan mengamalkan, mengajarkan kepada orang lain, itu dikatakan orang yang terbaik. Ya, ini sudah tentu. Klaim ini sangat benar sekali. Karena Al-Quran adalah tuntunan hidup kita. Mereka yang belajar sudah pasti akan terselamatkan. Karena mereka akan mendapatkan tuntunan dan bimbingan dari Al-Quran. Sehingga kemungkinan besar perjalanan hidup mereka akan selamat. Di dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim, ini mengibaratkan orang yang membaca Al-Quran. Apa yang dikatakan? Seorang Muslim yang membaca Al-Quran itu diibaratkan buah yang harum dan rasanya lezat. Kita semuanya ketika kita beli buah-buahan, pasti yang dipilih pertama adalah baunya. Ketika kita beli, ini baunya enak, pasti yang dilihat adalah baunya. Karena baunya itu bisa kita langsung tercium. Tapi kalau rasanya masih belum, kita harus bisa dirasakan, baru kita akan merasakan. Ya. Orang Muslim itu, ya seperti itu, seperti buah, ya, yang baunya
harum, nyengat di hidung, sangat enak sekali baunya. Dan ketika kita merasakan luar biasa manisnya, luar biasa enaknya, itu gambaran seorang muslim yang membaca Al-Quran. Terus gambaran seorang muslim yang tidak mau membaca Al-Quran seperti apa? Seperti buah ya, yang tidak ada baunya. Coba, kira-kira orang akan tertarik apa enggak? Sudah tentu tidak. Orang akan tertarik itu pertama ketika bisa dirasakan baunya dulu, ya. Nggak akan tertarik. Loh, orang muslim yang tidak mau membaca Al-Quran ya seperti itu. Tidak ada baunya, ya. Tapi ketika dirasakan manis. Terus selanjutnya, Rasulullah juga mengibaratkan dalam hadis ini seorang munafik. Seorang munafik yang membaca Al-Quran. Seperti apa orang munafik yang membaca Al-Quran? Itu seperti buah yang menggoda orang. Baunya luar biasa. Ketika kita melihat, baunya enak. Ini menyegarkan pandangan kita. Apakah seperti itu rasanya, seperti bayangan kita? Belum tentu. Soalnya ini orang munafik yang membaca Al-Quran. Ya. Bagaimana ketika kita rasakan buah itu yang baunya enak? Ternyata ketika kita belah, kita makan, rasanya luar biasa pahit. Mungkin bisa dirasakan sampai berapa hari rasa pahitnya. Inilah orang munafik, gambarannya seperti itu yang membaca Al-Quran. Terus bagi munafik yang tidak mau membaca Al-Quran, ya, itu seperti buah. Sudah tidak ada rasanya, tidak ada daya tariknya sama sekali. Ketika kita coba-coba memakannya, pahit sekali. Ya, sudah tidak menarik, dimakan pahit. Inilah gambaran tipe orang, 4 tipe orang ya terhadap Al-Quran. Cobalah kita renungkan. Ya. Anak-anakku yang berbahagia, kita termasuk tipe yang mana di antara keempat ini? Apakah kita termasuk orang muslim ya, yang membaca Al-Quran, atau seorang muslim ya, yang tidak membaca Al-Quran, atau orang munafik yang mau membaca Al-Quran, dan orang munafik yang tidak mau membaca Al-Quran? Ini akan mempunyai efek atau dampak masing-masing ya. Jemaah yang berbahagia, dari apa yang saya sampaikan ini ya, marilah kita renungkan sebagai bahan evaluasi diri kita terhadap Al-Quran. Kita termasuk yang mana? Untuk itu, dari renungan ini, mari kita tingkatkan amaliyah kita dari membaca Al-Quran. Ya. Yang belum bisa membaca Al-Quran, mari belajar membaca Al-Quran. Yang sudah bisa, kita tingkatkan lagi volume membaca Al-Quran. Yang sudah sering membaca Al-Quran, mari kita kaji makna Al-Quran. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian anak-anak yang berbahagia, atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.